Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa SMA kelas 10? Bertemu lagi dengan Sosiologi 79 yang tentunya akan memaparkan materi-materi sosiologi kurikulum revisi. Pada pertemuan kali ini Sosiologi 79 akan mencoba untuk melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, yaitu materi kelas 10 bab 3 ragam gejala sosial dalam masyarakat. Setelah sebelumnya kita sudah melewati pembahasan tentang submateri sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat dengan submateri perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Tentunya materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial ini masih merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi dalam proses pembentukan kepribadian atau dalam proses sosialisasi akan selalu saja ditemui individu-individu yang tidak sempurna dalam menyerap nilai-nilai dan norma-norma sosial di dalam masyarakat. Di satu sisi tentunya akan melahirkan yang namanya perubahan sosial, tapi di sisi lain tentunya akan melahirkan perilaku-perilaku yang merugikan atau tidak sejalan dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat atau tujuan-tujuan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahasnya bagaimana perilaku menyimpang itu bisa terjadi pada diri individu. Tentunya yang dinamakan sebagai perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang berada di luar perilaku yang normal, ya. Jadi tidak hanya memiliki makna negatif, ya. Bisa jadi inovasi merupakan sebuah perilaku yang menyimpang karena di luar standar normatif yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Jadi perilaku menyimpang ini di satu sisi memang memiliki sisi positif, tapi di sisi lain tentunya mengakibatkan sisi negatif bagi masyarakat, ya, perilaku menyimpang seperti ini. Dan untuk mengendalikan sisi-sisi negatif atau dampak-dampak negatif bagi masyarakat, maka masyarakat menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengembalikan perilaku individu yang tidak sejalan dengan nilai dan norma dalam masyarakat tersebut, tentunya dalam bentuk pengendalian sosial. Baiklah, materi tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial kita mulai. Silakan kalian persiapkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran materi ini adalah dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan penyimpangan sosial, dan yang kedua bisa menjelaskan pengendalian sosial. Ya, dari ilustrasi gambar barangkali ya agak sedikit mewakili, ya, agak sedikit ada gambaran dalam benak kalian tentang definisi perilaku menyimpang atau maksud dari yang dinamakan dengan perilaku menyimpang, ya. Ini mungkin fenomena tawuran di dalam, ya, yang dilakukan oleh siswa-siswa pelajar. Itu termasuk perilaku menyimpang. Penyimpangan sosial, gitu ya. Penyimpangan sosial. Ya, perilaku menyimpang itu artinya tidak sejalan atau tidak pada realnya, tidak sejalan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat atau kaidah-kaidah dan aturan-aturan sosial di dalam masyarakat.
Yang pertama kita bahas konformitas. Konformitas ini kebalikan dari perilaku menyimpang. Artinya konformitas itu adalah perilaku yang sejalan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Itu namanya konformitas. Jadi lawan dari perilaku menyimpang itu ada perilaku yang konformi, ya, kompromi, konformitas. Perilaku menyimpang, ya, kebalikan dari konformitas. Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam skala yang lebih kecil, perilaku menyimpang juga termasuk pelanggaran terhadap kebiasaan atau kepantasan. Ya, perilaku menyimpang adalah suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sebuah perilaku individu yang dilakukan oleh individu yang tidak sesuai dengan nilai, ya. Materi tentang nilai dan norma sudah saya berikan sebelumnya, silahkan buka kembali atau putar kembali rekamannya. Tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam skala yang lebih kecil, ya, antar individu atau dalam keluarga. Perilaku menyimpang juga termasuk pelanggaran terhadap kebiasaan, ya, tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, gitu ya. Atau kepantasan, nggak pantas, gitu ya, tidak pantas dilakukan oleh seseorang, itu termasuk perilaku menyimpang. Berikutnya, nah ini Robert King Merton, seorang sosiolog asal Amerika kalau nggak salah, dan satunya Emil Durkheim. Tentunya kalian kenal karena Emil Durkheim ini salah satu grand teori, ya, dalam sosiologi, termasuk pendiri disiplin ilmu sosiologi, Emil Durkheim. Teori-teori perilaku menyimpang. Nah, teori-teori perilaku menyimpang ini maksudnya adalah teori yang membahas kenapa perilaku menyimpang tersebut bisa terjadi atau dilakukan oleh seorang individu di dalam masyarakat. Yang pertama, menurut Edwin H. Sutherland, penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang atau differential association theory. Jadi menurut Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu terjadi karena seseorang bergaul dengan orang yang berperilaku menyimpang pula, ya. Di sini Edwin H. Sutherland membahas tentang teori belajar sosial. Jadi seseorang yang berinteraksi tentunya dalam konteks hubungan sosial yang intim, misalnya persahabatan, geng atau kelompok, ya. Jadi orang tersebut atau individu tersebut bergaul, bersahabat, atau masuk kelompok atau masuk geng yang rata-rata orang di dalamnya itu berperilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Di sana individu tersebut mengalami proses belajar menyimpang, ya. Akhirnya individu tersebut akan berperilaku menyimpang, ya, karena adanya proses belajar menyimpang atau differential association theory, kata Edwin H. Sutherland. Yang kedua, kata Edwin M. Lemut, seseorang menjadi penyimpang atau devian karena proses labelisasi, pemberian julukan atau cap oleh masyarakat terhadap orang tersebut, labeling teori. Lemut mengembangkan gagasan tentang penyimpangan primer dan sekunder untuk menjelaskan proses pelabelan. Jadi menurut Edwin M. Lemut bahwa perilaku menyimpang seseorang itu terjadi karena proses pelabelan atau diberikan julukan, ya, berikan julukan, misalnya dicap atau diberi cap oleh masyarakat sebagai orang yang berperilaku menyimpang,
maka otomatis individu tersebut akan menuruti apa yang dijulukan kepadanya atau dicapkan orang atau masyarakat terhadap dirinya. Teori ini disebut teori labeling atau labeling teori. Lamet mengembangkan gagasan tentang penyimpangan primer dan sekunder untuk menjelaskan proses pelabelan. Maksudnya barangkali pada waktu awalnya perilaku menyimpang tersebut dilakukan sekali karena terdesak dan misalnya diketahui oleh masyarakat dan dicap sebagai pencuri misalnya. Karena dicap pencuri, dia akhirnya karena orang sekelilingnya mencap dia pencuri, maka dia gagal untuk mendapatkan kepercayaan misalnya. Akhirnya dia menjadi seorang pencuri beneran gitu ya. Penyimpangan primer itu maksudnya adalah penyimpangan yang sekali dilakukan tidak diulang-ulang. Kalau sekunder sudah diulang-ulang, barangkali karena menyimpang pertama kemudian diberikan cap label oleh masyarakat, maka otomatis dia melakukan penyimpangan berikutnya penyimpangan yang sama dia lakukan karena mendapatkan julukan atau label dari masyarakat. Misalnya seseorang mungkin karena kesalahan tertentu dicap sebagai pencuri, padahal barangkali tidak. Akhirnya dia merasa dendam, akhirnya dia mencuri betulan barangkali seperti itu karena proses labeling. Bisa jadi karena individu tersebut sakit hati akhirnya dia melaksanakan atau melakukan perbuatan menyimpang sesuai dengan label yang diberikan oleh masyarakatnya. Kemudian berikutnya kata Robert King Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan konformitas tapi juga perilaku menyimpang. Terdapat 5 tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu, yaitu konformitas, innovation, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan atau rebellion. Jadi maksudnya kata Robert Camerton itu penyimpangan yang terjadi itu karena disebabkan oleh struktur masyarakat Jadi penyebabnya adalah masyarakat menjadikan seseorang berperilaku menyimpang. Kata Robert Camerton, misalnya seseorang dilahirkan dalam keluarga tidak mampu. Ketika sekolah, teman-temannya memamerkan HP merek terbaru dan dia misalnya diejek dan lain sebagainya akhirnya dia mencuri itu karena memang struktur sosial yang ada dalam masyarakat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Jadi masyarakat itu di satu sisi memaksa untuk konformitas atau untuk taat pada individu yang ada dalam masyarakat, tapi di sisi lain juga menghasilkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Cara adaptasi individu terhadap suatu situasi tertentu yaitu konformitas, kompromi, dia mau adaptasi, inovasi, mencari cara yang berlainan, ritualisme, hanya menjalankan kulitnya saja, misalnya kalau sholat hanya sholat saja, sebatas ritual tanpa mendalami maknanya, atau misalnya upacara bendera hanya upacara bendera saja, hanya sebatas ritual tanpa menghayati kenapa harus upacara bendera. Kemudian retretisme dia meninggalkan meninggalkan apatah itu tidak sesuai dengan tujuan retretisme. Silakan kalian baca lagi. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah pemberontakan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat cara dan tujuan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, itu namanya rebellion atau pemberontakan. Yang berikutnya menurut Emil Durkheim,
Durkheim berpandangan bahwa kejahatan diperlukan oleh masyarakat karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Ini menurut Emil Durkheim lebih menekankan teori fungsionalis, bahwa kejahatan tersebut memiliki fungsinya tersendiri dalam kehidupan masyarakat ya. Karena adanya kejahatan maka diciptakanlah moralitas dan hukum dalam masyarakat, seperti itu kata Emil Durkheim. Berikutnya, nah ini gambar-gambarnya ya. Ini termasuk perilaku menyimpang, individu yang menyimpang. Gambar yang pertama, gambar yang kedua ya, lain dari yang lain, maksudnya menyimpang itu. Hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi perilaku menyimpang seseorang disebabkan oleh proses sosialisasi yang tidak sempurna. Sering terjadi ketidaksepadanan antara pesan yang disampaikan pelaku sosialisasi yang satu dengan pelaku sosialisasi yang lain, jadi tidak sejalan. Kalau misalnya di rumah diperbolehkan merokok tapi di sekolah misalnya dilarang, jadi dua agen sosialisasi tersebut mengajarkan aturan yang berbeda atau yang bertentangan. Ini maksudnya dari kalimat ini, sering terjadi ketidaksepadanan antara pesan yang disampaikan pelaku sosialisasi yang satu dengan pelaku sosialisasi yang lain, nggak jalan, nggak sinkron ya. Antara agen yang satu, agen sosialisasi yang satu, keluarga misalnya, dengan agen sosialisasi yang lain, misalnya sekolah, atau agen sosialisasi yang satu, keluarga misalnya, dengan teman-teman sepermainan. Akhirnya terjadi perilaku menyimpang karena proses sosialisasi yang tidak sempurna ya, proses penyerapan norma yang tidak sempurna atau bertentangan. Perilaku menyimpang juga bisa terjadi bila dalam proses sosialisasi seseorang mengambil peran yang salah atau meniru perilaku yang salah. Jadi kesalahan dalam mengambil peran atau meniru perilaku yang salah. Perilaku menyimpang juga terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Jadi yang dimaksud dengan subkebudayaan itu adalah sekumpulan orang atau masyarakat atau beberapa individu yang memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Ya misalnya subkultur atau subbudayaan ini adalah anak-anak punk atau geng tertentu, geng motor misalnya ya. Perilaku menyimpang juga terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Jadi subkebudayaan ini adalah kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya, sifat dan macam perilaku menyimpang. Nah, ini perilaku menyimpang, sifat perilaku menyimpang diantaranya ada yang positif dan negatif. Ya, penyimpangan positif ada juga, misalnya seorang ibu yang mau jadi tukang ojek karena misalnya suaminya sudah meninggal sementara anaknya masih kecil-kecil, misalnya mau nggak mau dia harus banting tulang. Pekerjaan tukang ojek tentunya pekerjaan yang sangat gender ya. Kalau seandainya misalnya tukang ojek perempuan ya rawan terjadi pelecehan ya, makanya tukang ojek itu selalu laki-laki. Ketika terpaksa ya, maka perempuan pun jadi tukang ojek, seperti itu ya. Itu penyimpangan yang positif ya. Atau misalnya banyak lagi ya perilaku menyimpang yang tidak sejalan dengan masyarakat tapi efeknya positif. Salah satu contohnya inovasi ya, inovasi dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Misalnya dalam kebiasaan atau norma dan kebudayaan masyarakat terbiasa dengan teknologi yang tradisional dalam membajak tanah misalnya.
Kemudian karena seseorang berpendidikan atau ya inovatif, kreatif, menciptakan suatu hal yang baru, gitu ya. Tentunya pada awalnya akan ditolak oleh masyarakat karena sudah sejalan dengan kebiasaan. Ya, tapi karena efeknya yang positif, masyarakat akan menerimanya. Macam perilaku menyimpang, diantaranya adalah macam-macam perilaku menyimpang, kejahatan. Kejahatan ini adalah perilaku menyimpang yang sudah melanggar hukum pidana, dinamakan kejahatan. Ya, jadi tidak semua perilaku menyimpang disebut atau dikategorikan sebagai kejahatan. Ketika perilaku menyimpang tersebut pelanggar hukum, maka dikategorikan sebagai kejahatan, ya. Di antaranya kejahatan, kategorinya diantaranya adalah kejahatan tanpa korban, ya. Contohnya misalnya mengkonsumsi narkoba, ya, atau misalnya bunuh diri, termasuk tindakan kejahatan tapi tidak mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Itu namanya kejahatan tanpa korban atau crime without victim, ya. Yang kedua, kejahatan organisasi, terorganisasi, itu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, ya, korporasi atau perusahaan. Yang ketiga, kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, misalnya korupsi pejabat. Itu namanya kejahatan kerah putih. Nah, yang terakhir kejahatan korporat, ya, korporasi. Kalau terorganisasi ya barangkali ya yang dilakukan oleh kelompok atau direncanakan. Kalau korporat ini kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, ya. Misalnya penyelundupan, ya, atau masuknya barang-barang ilegal, atau misalnya penggelapan pajak, kejahatan korporat, ya, dilakukan oleh perusahaan. Kemudian macam perilaku menyimpang yang kedua adalah penyimpangan seksual. Ini perilaku seksual seseorang yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kebiasaan atau normalnya dalam masyarakat, itu namanya penyimpangan seksual. Misalnya gay atau homo, lesbian, banyak lagi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemakai dan pengedaran obat terlarang, ya, narkoba. Kemudian yang terakhir, penyimpangan gaya hidup, misalnya perilaku eksentrik, ya, atau perilaku seseorang yang tidak mencerminkan kondisi ekonominya, misalnya hedonis padahal dia tidak mampu, gitu ya, memberi barang-barang yang mahal, berperilaku yang mahal, ya, yang menuntut gaya dengan wah padahal dia secara ekonomi barangkali ya tidak mampu. Itu namanya penyimpangan gaya hidup. Atau misalnya perilaku eksentrik, ya, gaya rambut pang, ditindik, ditato dan lain sebagainya, termasuk penyimpangan gaya hidup. Kemudian berikutnya pengendalian sosial, ya. Tentunya perilaku-perilaku menyimpang, terutama penyimpangan yang bersifat negatif, sangat meresahkan kehidupan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban atau bentuknya sampai dalam bentuk kejahatan, ya, pelanggaran terhadap norma hukum atau hukum pidana. Maka masyarakat berupaya untuk mengembalikan individu yang perilaku menyimpang tersebut untuk bisa kompromi atau sejalan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, karena tentunya penyimpangan tersebut sangat meresahkan masyarakat, mengganggu ketentraman masyarakat, terutama penyimpangan yang memiliki efek atau dampak negatif terhadap masyarakat. Ya, upaya atau usaha masyarakat untuk mengendalikan atau mengembalikan perilaku individu yang menyimpang agar sejalan dengan nilai dan norma di dalam masyarakat itu dinamakan sebagai pengendalian sosial. Nah, ini salah satu bentuknya adalah pemenjaraan. Makanya disebut sebagai
lembaga pemasyarakatan, karena orang yang menyimpang atau berlaku jahat dianggap ya tidak bisa bermasyarakat dan harus dipenjara, diberikan pendidikan supaya bisa kembali hidup bermasyarakat. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah mekanisme untuk mencegah penyimpangan, mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Ya, seperti itu mekanisme untuk mencegah. Pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Cara pengendalian sosial. Bagaimana caranya mekanisme pengendalian sosial tersebut? Nah, ini digambar ya. Ya, ini termasuk cara-cara pengendalian sosial ya, mengendalikan perilaku individu yang tidak sejalan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang pertama, cara preventif dan represif. Preventif itu maksudnya mencegah. Mencegah berarti di awal ya, sebelum terjadi, misalnya melalui penyuluhan atau melalui proses sosialisasi ya, itu preventif. Sementara represif itu setelah terjadi. Kalau preventif bentuknya pencegahan, kalau represif bentuknya penanggulangan ya. Kalau preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, kalau represif dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Itu cara pengendalian sosial. Yang kedua, melalui institusi dan non-institusi. Bisa melalui lembaga ya, contohnya kepolisian, kehakiman, ya, keluarga, atau non-institusi, misalnya melalui kunjingan desas-desus di masyarakat ya, secara non formal. Karena ternyata masyarakat juga punya mekanisme hukumnya sendiri untuk mengendalikan perilaku individu yang tidak sejalan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Berikutnya cara lisan, simbolik, dan kekerasan. Ya, dengan teguran lisan, simbolik. Misalnya dengan memberikan cap atau simbol terhadap perilaku orang yang menyimpang agar dia jera. Misalnya seorang koruptor memakai baju oranye, itu bentuk pengendalian sosial yang sifatnya simbolik. Dan kekerasan melalui tindakan kekerasan, bisa pemukulan ya, bahkan sampai pada hukuman mati ya, kekerasan. Melalui imbalan dan hukuman, reward and punishment ya. Yang siapa yang taat diberikan imbalan, hadiah berupa pujian atau yang lain, dan kalau melanggar diberikan hukuman. Itu cara pengendalian sosial melalui reward dan punishment. Melalui cara formal dan informal ya. Formal misalnya di sekolah ya, sekolah termasuk ya, lembaga pengendalian sosial melalui cara formal, atau misalnya melalui lembaga ketentaraan ya. Dan informal ya, informal itu maksudnya dalam hubungan sosial yang sifatnya dekat gitu ya, persahabatan, teman, informal. Melalui sosialisasi ya, sosialisasi itu pemberitahuan ya, atau pembelajaran nilai dan norma di dalam masyarakat, itu namanya sosialisasi. Melalui tekanan sosial ya, yang terakhir melalui tekanan sosial, tentunya individu tersebut ditekan, bahkan diintimidasi bisa jadi, supaya dia taat terhadap nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Itu cara pengendalian sosial. Berikutnya, peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Ada lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial.
Ini ya digambar lembaga formal, informalnya barangkali lembaga adat gitu ya, atau misalnya melalui media massa. Yang pertama polisi ya, termasuk lembaga pengendalian sosial. Kedua pengadilan. Yang ketiga adat ya, adat istiadat. Tokoh masyarakat, ini termasuk lembaga-lembaga pengendalian sosial. Polisi, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, kemudian yang terakhir media massa ya, ini termasuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi untuk mengendalikan perilaku individu agar sejalan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Ya, materinya sudah beres. Materi tentang penyimpangan, perilaku menyimpang dan pengendalian sosial sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan pada materi berikutnya, yaitu tentang ya materi berikutnya, bab berikutnya, materi yang baru ya, materi bab 4 tentang rencana atau rancangan penelitian sosial. Materi bab 3 sudah selesai ya, tentunya nanti akan kita tutup dengan ulangan harian. Kita ketemu setelah ulangan harian remedial. Setelah remedial kita akan memulai materi yang baru tentang rancangan atau rencana penelitian sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.